Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang manajemen Islami dalam praktek. Sebelum masuk ke dalam materi, kami sebagai kelompok 6 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama, ada Akmal Hamdi Satrivo. Kemudian ada Ahmad Faisal. Lalu ada Emil Hibrizi. Dan yang terakhir ada Novio Diva Pertama. Manajemen Islami merupakan pengelolaan aktivitas sebuah organisasi yang tentu dijalankan secara syariah dan sesuai dengan ajaran Islam. Tentunya, manajemen Islami sangatlah berbeda dengan definisi manajemen pada umumnya. Secara lebih khusus, manajemen Islami dapat mengkerucut pada aktivitas bisnis, terutama perusahaan. Pada kelompok kami, tentunya kami akan membahas lebih jauh mengenai penerapan manajemen Islami, khususnya pada aktivitas bisnis di usaha restoran yang bergerak di bidang makanan. Salah satunya yakni warung Steak and Shake. Pasti udah gak asing lagi kan ya sama yang namanya warung Steak and Shake? Alasan kami mengambil contoh warung Steak and Shake adalah karena restoran ini menerapkan konsep manajemen Islami. Warung Steak and Shake, atau yang lebih dikenal dengan nama WS, adalah salah satu usaha yang didirikan oleh Jody Bertuseno dan Siti Haryani pada 4 September tahun 2000. Pada awalnya, usaha ini didirikan di teras rumah kontrakan Jody Bertuseno dan istrinya Siti Haryani di Jalan Cendrawasih nomor 30, Yogyakarta. Usaha ini tidak terlepas dari pengaruh ayahnya Jody. Sebelum punya usaha sendiri, mereka berdua telah aktif membantu usaha ayah Jody yang memang telah lebih dahulu berkecimpung di dunia bisnis restoran steak yang memiliki nama Obong Steak. Obong Steak memang sudah cukup lama berdiri di Yogyakarta, dan sasaran konsumen restoran ini adalah kelas menengah ke atas. Dari sinilah, Ani dan Jody mempunyai ide untuk membuka tempat makanan steak yang dapat menyentuh lapisan menengah ke bawah. Mereka kemudian memilih nama Warung sebagai nama tempat yang mereka dirikan, bukan restoran atau kafe yang terkesan mewah. Hal ini dimaksudkan agar dapat menarik minat mahasiswa. Mereka juga tak segan memasang daftar harga di depan warung, agar calon pembeli dapat mengetahui harga menu mereka yang murah. Uniknya, warung Steak and Shake menyediakan nasi untuk dimakan dengan steak. Bukan seperti kentang, kacang panjang, wortel, atau jenis makanan lain yang biasa dimakan bersama steak. Warung Steak and Shake juga selalu mengutamakan kehalalan semua bahan-bahan makanan dan semua jenis minuman yang mereka sediakan. Meski dengan bahan-bahan lokal, warung Steak and Shake mampu menyajikan cita rasa tinggi, khas Eropa dengan harga yang menjangkau masyarakat Indonesia. Wah, menarik banget bukan? Selanjutnya, kami akan memaparkan penerapan manajemen Islami pada warung Steak and Shake, berupa nilai-nilai yang dipegang dan aturan-aturan yang harus dijalani. Dan dapat kita lihat dari beberapa kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen warung Steak and Shake. Inilah beberapa kebijakan yang digunakan oleh pihak manajemen warung Steak and Shake. Yang pertama, perusahaan melakukan kegiatan bisnis berbasis spiritual. Kemudian yang kedua, melakukan pencatatan dengan amanah sebagai bentuk tanggung jawab. Lalu yang ketiga, memberi santunan kepada kaum duafa beserta korban bencana. Kemudian yang keempat, bahan baku yang digunakan harus halal. Lalu yang kelima, memberi umur gratis kepada karyawan yang telah hafal beberapa surat Al-Quran. Lalu yang keenam, memberikan edukasi kepada konsumen mengenai adab makan sesuai ajaran Islam dengan menaruh poster di dalam restoran. Kemudian yang ketujuh, mengadakan tablik akbar setiap sebulan sekali untuk pihak internal dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, wajib melakukan sholat duha sebelum mulai kerja. Wah, hebat banget ya! Dapat kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang sudah saya sebutkan tadi, warung Steak and Shake sangat-sangat menerapkan etika dan manajemen bisnis dalam usahanya. Sekarang sudah kita ketahui ya bahwa warung Steak and Shake ini menerapkan spiritual company yang terdiri dari dakwah dan pendidikan Islam. Untuk dakwah, warung Steak and Shake ini menerapkan melalui kegiatan sosial, info karyawan, dan seni budaya. Lalu dapat kita ketahui juga untuk outlet dan kantornya, warung Steak and Shake melakukan secara rutin untuk mengadakan pembelajaran membaca Al-Quran. Wah, emang udah keren banget sih ya teman-teman. Sebuah perusahaan makanan selain untuk mencari pendapatan, perusahaan ini juga dapat memenuhi kebutuhan spiritual para karyawannya. Lalu apa sih hikmah serta manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan manajemen Islami?
bisnis yang kita jalani sudah seharusnya memberikan manfaat di dunia dan di akhirat kelak. Manfaat besar berbisnis berdasarkan prinsip Islam diantaranya, yang pertama ialah di dalam Islam mencari ilmu dan pengalaman sangatlah dituntut. Maka jika kita di dalam bisnis memiliki banyak pengalaman, kita akan memperoleh kelebihan di segi manajemen, mengenal tempat, mengenal barang, dan hal-hal lain. Lalu yang kedua ialah keberlangsungan. Target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya, agar perusahaan dapat eksis dalam kurun waktu yang lama. Lalu yang ketiga ialah keberkahan. Semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam mendapatkan keberkahan sebagai tujuan inti, karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bernilai ibadah. Yang keempat ialah pertumbuhan. Jika profit materi dan profit non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus dalam koridor syariah, bukan menghalalkan secara cara. Jangan menghalalkan secara cara ya teman-teman. Yang kelima ialah target hasil. Target hasil yang dimaksud ialah profit materi dan benefit non materi. Artinya bahwa bisnis tidak hanya untuk mencari profit setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit non materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal, contohnya lingkungan, agar terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Lalu yang keenam ialah benefit. Yang dimaksud tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat non materi. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Lalu, masih ada 3 orientasi lainnya, yakni yang pertama, pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, contohnya seperti bantuan sosial berupa sedekah dan bantuan lainnya. Lalu yang kedua, nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu keharusan yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang islami, bukan sekedar hubungan fungsional atau profesional. Lalu yang ketiga, yang terakhir, aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi mengenai manajemen Islam dalam praktek yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman semuanya. Semoga apa yang selalu kita kerjakan selalu dalam bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 6 undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.